Setelah menggugat cerai Ahmad Assegaf, Tasya Farahsya sempat menarik perhatian publik karena terlihat menangis dalam unggahan Rachel V-nya. Video itu memperlihatkan Tasya menyeka air mata di atas ranjang, yang memicu simpati sekaligus kritik terhadap Rachel V-nya lantaran dianggap membuka privasi sahabatnya. Di tengah kesedihan tersebut, Tasya akhirnya muncul kembali di media sosial. Ia membagikan pesan kocak dari seorang netizen yang budiman yang keliru menyebut dirinya sebagai Tasya Kamila. Bahkan sang pengirim pesan menyebut sudah mengidolakannya sejak lagu anak-anak Libur Telah Tiba populer. Kesalahan identitas ini justru membuat Tasya terhibur, seolah memberi jeda ringan dari beratnya masalah rumah tangga yang sedang ia jalani. Namun di sisi lain, kritik tajam terhadap Rachel V-nya terus bermunculan. Banyak netizen yang berbakti menilai tindakannya tidak pantas karena Tasya sendiri sebelumnya sudah memilih rehat demi menjaga privasi. Alih-alih mendukung, publik menuding Rachel hanya mencari perhatian dari kesedihan sahabatnya. Gelombang komentar netizen yang berbakti pun semakin deras. Sebagian besar meminta Rachel berhenti mengekspos kondisi Tasya yang sedang rapuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kemarin siapa yang marahin Rachel karena ngestoryin Memong alias Tasya Farahsya pas lagi nangis. Gue gak expect Kak Tasya bakalan sampai bikin klarifikasi di story, minta tolong untuk stop nge-hate temen-temennya, termasuk Buna, Galih, Tania, dan lain sebagainya. Gini ya guys, nggak semua orang itu suka ngumbar masalah atau kesedihannya. Mungkin contohnya Kak Tasya ya, dia tuh nggak suka ngeliatin ke publik mungkin ya. Kalau dia emang lagi sedih, lagi hancur ya, dia nggak suka ngeliatin itu semua. Tapi kalau memang ada temennya yang peduli, dan kalau gua ngelihatnya kemarin Rachel itu bikin story kayak begitu ya, dia tuh juga pengen ngabarin ke publik, orang-orang yang sayang juga sama Kak Tasya, kalau ya udah Kak Tasya sedih tapi kita ada di sini kok. Jadi harusnya ya aman aja lah ya. Malah tuh kalau gue nih misalkan gue mengidolakan seseorang dan orang tersebut lagi off sosial media, padahal kita tahu dia lagi ada masalah, gue malah sangat amat bersyukur ketika ada orang lain yang peduli terhadap dia dan memberikan update mengenai keadaan yang sekarang dia tuh seperti apa. Seperti yang kita semua tahu, masalahnya ini ya emang udah ke-spill tipis-tipis. Yang bikin Kak Tasya sedih itu apa, jadi kayak lebih baik kita bantu support dan doa aja nggak sih, jangan bikin tambah pusing. Katanya sih Tasya Farahsya udah mengizinkan segala bentuk dukungan sahabat-sahabatnya loh. Kemarin tuh rame banget tentang eksklusifnya Rachel V-nya, yang dimana di uploadan tersebut ada Tasya Farahsya yang lagi nangis. Netizen yang pro itu bilang kalau nggak mungkin lah Rachel berani upload kalau belum izin sama Tasya Farahsya. Lagian nggak apa-apa nggak sih upload keadaan Tasya Farahsya? Kan netizen juga pengen tahu keadaan Memong. Untuk netizen yang kontra itu tuh bilang nggak etis upload walaupun udah diizinin sama Tasya Farahsya. Karena mending gak usah di-up, karena Tasya Farahsya sendiri tuh sampai off sosmed loh. Kalau mau upload ke sosmed, please uploadnya yang baik-baik aja. Kayak sahabat Tasya yang lain tuh uploadnya kayak kesenangan sama anak-anaknya, kebersamaannya. Maksudnya tuh dilihatnya lebih adem gitu. Tapi sebenarnya etis nggak sih guys upload teman yang lagi kena musibah di sosmed? Sudah 3 hari Memong atau Tasya Farahsya semenjak pamit untuk istirahat dari sosial media itu belum ada kabar sampai detik ini. Tidak ada instastory, tidak ada postingan terbaru, baik di TikTok maupun di Instagramnya. Kemudian berseliweran lah kabar di luar sana, banyak netizen yang main cocokologi perkara bunga yang dikirimin oleh Rachel V-nya yang bertuliskan "It will pass". Kemudian muncul video-video lama antara Memong dan juga Ahmad suaminya. Jadi muncul lagi tuh
video-video lama bagaimana si Tasya Farahsya ini had a crush on Ahmad itu dari dia masih kelas 6 SD sampai bisa long distance relationship bertahun-tahun sebelum akhirnya mereka itu menikah. Jadi kalau bisa dikatakan si Ahmad ini adalah cinta pertama dari Tasya Farahsya. Dan sekarang diisukan ada permasalahan dalam rumah tangga mereka. Benar nggak ya kata-kata netizen ini, cocok logi netizen kalau mereka memang ada masalah dalam rumah tangga mereka? Postingan-postingannya sih mencurigakan ya sebenarnya kalau mau dilihat-lihat story-storynya Memong yang beberapa lalu ini, akhir-akhir ini, itu agak menjurus-jurus ke sana nggak sih? Apalagi nih yang bikin sangat penasaran adalah reposan dari Tasya Farahsya di TikToknya. Kalian kalau mau main-main ke akun Tasya Farahsya, coba kalian cek itu tombol reposannya dia, pasti akan semakin dar-der-dor. Doa aku khususnya buat Tasya Farahsya ini bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara baik-baik. Semoga ini benar-benar bisa berakhir happily ever after seperti dongeng-dongeng Disney. Karena mereka itu menikah dengan konsep princess banget kan si Tasya Farahsyanya. Konsep kerajaan, konsep yang kayak dongeng-dongeng Disney. Jadi semoga kisah cinta mereka bahkan rumah tangga mereka ini berakhir seperti akhir cerita dari kisah-kisah princess Disney yang happily ever after. Doa yang terbaik buat Memong, semangat Memong, happy-happy selalu. Tasya Farahsya diselingkuhin, bahkan katanya dimaduk. Ini tuh bener-bener berita yang menurut aku mengenaskan sih guys. Karena pasti banyak cewek berpikiran, cewek spek bidadari kayak Tasya Farahsya aja bisa diselingkuhin bahkan dimadu, apalagi kita-kita kan yang biasa-biasa aja ini. Tapi menurut aku itu bukan tentang siapa ceweknya, tapi menurut aku lebih ke orang-orang selingkuh itu mereka tuh kayak punya kelainan gitu gak sih? Kayak misalkan entah itu di mental atau di pola pikir. Karena banyak kok yang biasa-biasa aja tapi nggak diselingkuhin, dan malah orang-orang yang kaya dan memiliki istri yang terbilang cantik banget kan, tapi malah selingkuh. Gimana nggak insecure? Sekelas Tasya Farahsya diselingkuhin sama suaminya, yang katanya ya, baru katanya kemungkinannya. Bukan cuman itu, katanya menggelapkan uang juga. Ini tuh ya ampun, Tasya Farahsya yang speknya bidadari, pintar, smart, kaya, tapi masih bisa diselingkuhin. Gimana kita yang kaum mendang-mending? Sebenarnya laki-laki tuh sukanya apa sih? Udah dikasih yang cantik, udah dikasih yang kaya, udah dikasih yang pinter, tapi masih selingkuh. Kadang-kadang tuh nggak ngerti lagi ya. Coba deh bersyukur sedikit. Ada rasa syukur nggak sih sebenarnya dalam dirinya teh? Berarti ini tuh kita ambil pelajaran aja ya. Ternyata secantik apapun kita, sepintar apapun kita, laki-laki tuh nggak pernah dikasih yang namanya kepuasan. Jadi makanya ya perempuan-perempuan di luar sana, mandiri itu lebih baik. Ketika kalian diselingkuhin, kalian nggak masalah, kalian nggak pusing, karena kalian mandiri, kalian pinter, kalian kaya, kalian punya uang. Kali ini aku buka TikTok hanya untuk mencari jawaban. Karena kenapa? Karena idola gue yang lagi jadi perbincangannya di media sosial. Bener, Tasya Farahsya menggugat cerai suaminya. Kenapa? Serius? Ini menanya, aku nggak tahu beritanya, cuman dapat aja kabar berita di media sosial bahwa Tasya Farahsya menggugat cerai suaminya. Alasannya aku nggak tahu, jadi aku mau cari tahu jawabannya di sini. Biasanya netizen pada tahu, biasanya netizen itu update banget gitu kan ya. Sekelas Tasya Farahsya loh, sekelas Tasya Farahsya yang cantik, kaya, wanita karir. Ini ada apa? Ini kenapa? Kalau misalnya itu benar sih sayang ya. Karena kenapa? Aku itu adalah orang yang mengikuti banget vlognya. Aku juga mengidolakan Tasya Farahsya dan keluarga dengan timnya dan juga anak-anaknya. Kalau ini benar terjadi, di YouTube-nya banyak banget kegiatan bersama. Welcome to Vlog Amatir. Salahnya apa? Kok bisa digugat cerai? Tolong dong, info dong. Aku nggak tahu beneran ini mah selingkuh atau apa? Atau nggak tahu deh.